Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai variasi soal khususnya pada bab himpunan ya untuk kelas 7 SMP, yaitu tentang banyaknya anggota himpunan ya, atau menghitung anggota himpunannya ada berapa. Itu namanya banyak anggota himpunan. Oke, contoh yang soal pertama. Jika P adalah himpunan huruf pada kata matematika, atau biasanya dengan kata-kata huruf pembentuk kata matematika, maka NP, nah di sini ya, kalau banyaknya anggota himpunan itu disimbolkan dengan N kemudian di kurung, tergantung himpunannya. Kalau N dalam kurung A, berarti banyaknya anggota himpunan A. Berarti kalau ini juga sama, banyaknya anggota himpunan P. Pada kata matematika. Oke, ini yang penting bagi kalian terkait anggota himpunan. Jadi secara teori, tidak betul kalau kita menghitungnya seperti ini. M, A, T, E, M, A, T, I, K, A. Ya, matematika kalau dipisah-pisah huruf-hurufnya seperti ini, matematika. Kemudian kita tidak bisa menghitung ini sebagai, oh ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anggota. Tidak seperti itu ya. Karena kalau di himpunan, ketika ada dua anggota yang sama, maka itu dianggap satu anggota. Jadi, pertama adalah M, kedua huruf A, ketiga T, keempat E. Ya, ini baru mate. M nggak boleh karena M sudah terpakai, A juga sudah terpakai, T juga sudah terpakai. Ya, tapi I belum, berarti I kita hitung. Kemudian K juga belum. A sudah kepakai. Berarti banyaknya anggota himpunan pada kata matematika itu bukan 10 sesuai dengan banyaknya huruf, tapi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf yang berbeda. Jadi ini sama saja himpunan M, A, T, E, I, K. Nah itu ya, jadi kalau huruf yang sama itu tidak dituliskan lagi, sehingga banyaknya anggota himpunan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang B ya. Oke, nggak masalah. Untuk soal yang kedua, himpunan di bawah ini yang memiliki banyak anggota sebanyak 5 adalah titik-titik. Oke, ini ada beberapa pilihan himpunan, otomatis kita harus mendata anggota-anggotanya, kemudian menghitung manakah yang anggotanya sebanyak 5. Oke ya, kita mulai dari yang pertama dulu. Yang A, himpunan bilangan asli kurang dari 5. Berarti anggotanya apa aja? Bilangan asli berarti mulai dari 1, 2, 3, 4. 5-nya masuk tidak? Tentu tidak ya, karena kalau kurang dari artinya 5-nya tidak termasuk. Kalau menggunakan kata-kata kurang dari atau sama dengan, baru 5-nya masuk. Sehingga untuk yang A, anggotanya ini. Apakah ini 5? Tentu bukan. Nah, silahkan kira-kira kalian bisa pause dulu videonya kalau ingin menjawab terlebih dahulu. Ya, silahkan. Kira-kira manakah di antara B, C, D terutama ya, karena yang A sudah kita delete. Oke, yang sudah kita cocokkan ya. Kita bahas yang B. Himpunan bilangan ganjil antara 10 dan 19. Sama, kalau menggunakan istilah antara artinya 10 sama 19 ini adalah batasnya, tapi tidak termasuk. Ya ini ya, batasnya saja. Artinya anggotanya apa aja? Ya berarti 11, terus ganjil 13, 15 dan 17. Ya, 19 tadi tentu tidak masuk. Berarti ini salah lagi. Ya, karena ini bukan 5 anggota. Kemudian misalkan kita loncat ke yang D dulu. Boleh.
Ya, nggak harus urut ya, kalau kita ngecek kan nggak harus urut. Himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Bilangan cacah itu berarti mulai dari 0 ya, hati-hati jangan dari 1. Kalau 1 itu asli. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 ya, karena kurang dari 6 berarti 5 masih masuk. Ini berapa anggotanya? 6 gitu ya. Berarti apa? Ya salah, yang diminta yang anggotanya 5. Berarti kemungkinan besar adalah yang C, tapi ya kita cek aja ya, barangkali yang C juga ternyata salah. Bilangan prima kurang dari 13. Oke, kita cek 2, 3, 5, 7, 11. Itu ya, 13 tidak termasuk. Oh ya, ini anggotanya 5 ya, sehingga jawaban akhirnya adalah yang C. Ya, selamat yang sudah menjawab dengan betul untuk opsi yang C. Untuk yang nomor 3, silakan bagi yang penasaran ingin mencoba dulu, silakan bisa dibaca dan dijawab. Kira-kira mana yang benar dari pernyataan di atas ini ya, ada A, B, C, D. Nanti kalau yang sudah selesai kita bahas bersama-sama ya. Kalau yang masih bingung nggak apa-apa, kita coba bersama-sama ya. Kita mulai dari yang A dulu. Pernyataan yang A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 7. Anggota himpunan A banyaknya ada 6. Oke, kita cek apakah betul. A adalah bilangan asli kurang dari 7. Berarti kalau kita tuliskan anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti apakah ini anggotanya 6 sesuai dengan keterangan ini? Betul ya, karena memang ada 6 ini. Kemudian faktor dari 24. Anggotanya adalah 8. Oke, berarti kita harus mencari faktor dari 24 apa saja. Barangkali yang agak bingung tentang faktor ya. Faktor itu adalah bilangan yang bisa membagi habis 24. Jadi 2 itu kan faktor dari 24 karena memang 2 bisa membagi habis 24. Yang bukan faktor contohnya berapa? 5 ya, karena kan 24 nggak pas kalau dibagi 5. 7 juga bukan faktor. Nah, kira-kira faktornya apa saja? Silakan bagi yang masih penasaran bisa dicoba dulu. Kira-kira apakah 8 atau bukan? Kita mulai dari yang terkecil ya. Jadi faktor dari 24 tentu kita mulai dari 1 ya, karena 1 faktor dari berapapun. Terus 2, 3, 4. Nah, kalau 4 sudah, 5 bukan, 6. Ya. Nah, 4, 6, terus berapa lagi? 8, kemudian 12, dan yang terakhir 24. Nah, ini adalah faktor-faktor atau bilangan yang bisa membagi 24. Kita tinggal hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, sudah betul 8. Berarti ini betul untuk yang opsi B. Yang C adalah bilangan prima antara 30 dan 50. Oke, silahkan bisa dicoba dulu bagi yang penasaran dan ingin mencoba. Oke, kalau yang sudah kita bahas. Mulai dari berapa? Pertama, 31 ya, itu prima. 33 bukan, terus 35 bukan juga. 37, 39 bukan, langsung ke 41, lanjut 43, kemudian 45 bukan, 47 betul, 49 bukan. Ya, artinya ini sudah selesai. Inilah anggota-anggota himpunan C. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 saja, bukan 6 ya. Berarti yang C adalah pernyataan yang salah. Sehingga yang betul adalah 1 dan 2, yaitu opsi yang A. Nah, selamat bagi yang sudah betul, berarti sudah paham dengan baik materi ini. Oke, kita ke soal yang terakhir. Nah, ini soal yang cukup sulit karena memang nanti perhitungannya cukup banyak ya, karena batasan bilangannya cukup besar, sehingga silakan bagi yang penasaran udah paham yang tadi bisa dicoba dulu untuk menjawab soal 4 ini ya. Silakan bisa di pause dulu videonya, dicoba kira-kira manakah yang memiliki anggota himpunan terbanyak dari A, B, C, D.
Oke, silakan dicoba dulu. Kalau yang sudah, kita bahas ya dari mulai yang A terlebih dahulu. Bilangan prima kurang dari 50. Oke ya, ini cukup banyak. Kita langsung aja menuliskan anggota-anggotanya. Yaitu yang pertama 2, 3, 5, 7, 11, terus 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, dan 47. Nah, ini ya. Oke, ini adalah anggota-anggota himpunan bilangan A. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke ya, kita kunci untuk yang A adalah ada 15 anggota. Kemudian untuk yang B, bilangan ganjil kurang dari 30. Ya, bilangan ganjil 1, 3, 5, 7. Nah, ini ya, silakan kamu lanjutkan sendiri sampai 29. Ya, ini biar lebih efektif ya. Saya yakin kamu udah paham kalau menuliskan semuanya. Kemudian kita hitung, ada berapakah ini? Tentu ada 15 juga. Oke ya, berarti yang A dengan yang B sama banyaknya. Kemudian, himpunan bilangan cacah kurang dari 20. Ya, bilangan cacah berarti mulainya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai yang terakhir berapa? 19. Dari 0 sampai 19. Kalau 1 sampai 19 itu kan ya memang ada 19. Tapi ketambahan 0 berarti jadi berapa? 20 anggota. Oh ya, berarti sementara yang terbanyak adalah yang C. Cuma tinggal kita bandingkan ini, apakah yang D lebih banyak atau justru lebih sedikit. Bilangan asli antara 5 dan 25. Antara ya, berarti 5 dan 25 tidak termasuk. Berarti mulai dari berapa? 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya sampai yang terakhir 24. Nah, silakan kira-kira ada yang tahu himpunan ini dari 6 sampai 24 ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 19 ya. Ini hampir 20. Artinya apa? Ya, yang terbanyak tentu yang 20 atau yang C. Berarti jawabannya adalah opsi yang B. Ini jangan sampai ketukar ya. Yang terbanyak adalah himpunan C, tapi untuk opsinya bukan opsi yang C, tapi opsi yang B. Nah, itulah variasi dari banyaknya anggota himpunan. Dan tadi sudah saya bahas 4 buah macam, saya rasa sudah cukup untuk mewakili ya tipe-tipe yang lain yang kalau di materi himpunan ya kurang lebih seperti itu variasi soalnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.